Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 0,57% ke angka 7037. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih semester satunya masih turun. Dan saat ini secara tren juga saat ini masih bergerak downtrend. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang sebelumnya trennya masih bagus, saat ini sudah mulai melemah dan terlihat sudah mulai patah tren. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Demas. Demas hari ini turun hampir 4% ke harga 173. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat Demas berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya jika kita perhatikan, Demas trennya mulai bergerak uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150, tapi belum sempat naik melewati harga 188. Demas sudah mulai melemah dan saat ini malah kembali turun di bawah garis EMA 50 150. Memang ini belum terkonfirmasi break, tapi harus hati-hati apabila garis EMA 50 150 terkonfirmasi break minggu depan, maka Demas akan mulai bergerak downtrend kembali. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 178, garis EMA 50 di sekitar harga 176. Dan dari data broker summary jika kita lihat, penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi 2 hari terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, wait and see dulu. Apabila Demas besok berhasil rebound dari harga 174, karena sebelumnya ini merupakan support, bisa coba trading jangka pendek atau one day trading. Karena apabila berhasil rebound, akan mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 150. Tapi ingat, apabila ternyata Demas gagal naik kembali di atas garis EMA 50 150, pertimbangkan untuk take profit. Karena kedepannya Demas lihat masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 170. Dan apabila terkonfirmasi break, berarti trennya akan mulai bergerak downtrend untuk Demas ini. Dan garis EMA 50 dan 150 akan berubah menjadi resisten kembali. Jadi harus hati-hati. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INTP. INTP bisa kita lihat hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke harga 9.725. Dan saat ini jika kita perhatikan, INTP sudah turun di bawah garis EMA 150. Jadi sebelumnya INTP bergerak downtrend, saat itu mulai bangkit berhasil break garis EMA 50 150, tapi mencoba untuk naik di atas harga 10.200, 2 kali mencoba untuk break, gagal break. Saat ini malah kembali turun di bawah harga 10.000 dan garis EMA 150. Dan bisa kita lihat 2 hari terakhir INTP terlihat turun mengetas garis EMA 50 dan masih bisa bertahan. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, minimal INTP trennya masih bergerak sideways. Tapi saat ini INTP sudah tidak bergerak uptrend. Sekarang kita coba lihat sebentar temannya yang di satu sektor yang sama, SMGR, sama-sama sebelumnya bergerak downtrend. Tapi untuk SMGR setelah berhasil break garis EMA 50 150, bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Sedangkan INTP baru naik sebentar, saat ini sudah turun kembali mengetas garis EMA 50. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi hari ini. Tapi asing 4 hari terakhir jika kita lihat masih keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry masih bisa pantau karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 di harga 9.650. Bisa coba entry di sekitar daerah support ini apabila INTP masih bisa bertahan. Dan bisa swing trade dengan target jangka pendek di harga 9.800 sampai garis EMA 150. Di sekitar harga 9.925 apabila memang masih gagal break. Dan hati-hati apabila garis EMA 50 terkonfirmasi break dalam 1 minggu ke depan, INTP akan mulai bergerak downtrend kembali. Berikutnya, ESA bisa kita lihat hari ini juga turun 3% ke harga 970. Dan untuk ESA jika kita lihat, saat ini juga trennya sudah mulai melemah. Sebelumnya bergerak downtrend setelah berhasil break garis EMA 50 150, bisa kita lihat terus bergerak naik. Tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 1.200 gagal break. Dan sempat rebound dari garis EMA 50, tapi 1 minggu terakhir ini
turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten di harga 1080. Sedangkan untuk support EMA 150 saat ini masih belum berhasil ditembus ESA. Karena hari ini sempat turun di bawah garis EMA 150, tapi pada saat penutupan masih kembali berada di atas garis EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 960. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini memang masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 3% ini terlihat malah ada akumulasi. Dan asing juga terlihat hari ini masih masuk akumulasi. Jadi ESA juga menurut saya masih bisa dipantau. Bisa tunggu di sekitar garis EMA 150 apabila ESA masih bisa bertahan dan rebound. Bisa coba entry dengan target take profit di sekitar harga 1050 sampai garis EMA 50. Atau bisa jadikan harga 1100 untuk target take profit juga. Tapi ingat apabila ESA beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit karena memang saatnya trennya sudah mulai melemah walaupun belum terkonfirmasi downtrend karena masih berada di atas garis EMA 150. Tapi apabila tengah minggu depan garis EMA 150 juga terlewati, ESA akan mulai bergerak downtrend juga. Selanjutnya saya akan analisa saham MPMX. Bisa kita lihat hari ini turun 6% lebih ke harga 980. Nah untuk saham MPMX sebelumnya juga sama bergerak downtrend setelah berhasil break garis EMA 5150, pelan-pelan mulai naik tapi mencoba untuk naik di atas harga 1100 gagal break dan saat ini malah turun di bawah support EMA 5150 yang saat ini tepat di harga 1020 dan sudah turun di bawah support psikologis di harga 1000. Tapi ingat kedua garis support ini belum terkonfirmasi break hari ini. Kita harus lihat besok apabila besok MMX candle-nya berada di bawah kedua garis support ini maka terkonfirmasi bahwa kedua support ini terlewati. Dan kedepannya MPMX akan mulai bergerak downtrend. Dan garis MACD terlihat sebelumnya sideways saat ini telah berada di bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan tajam hari ini ada distribusi, asing juga 2 hari terakhir melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat hati-hati MPMX masih ada potensi lanjut turun menuju harga 950 sampai 930 dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman sudah bersih beli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila dalam 1 minggu ke depan MPMX gagal naik kembali di atas harga 1000 ini. Karena secara tren akan mulai bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.